kita bertemu lagi di ibadah online. Kami berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat ya. Baiklah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita pemanasan dengan bernyanyi Jalan Serta Yesus. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Setiap hari jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Dibuka buku ND-nya ya, nomor 549, Hollandak Danak. Hollandak Danak, namet metau, alai na boyau, tu Jesus lau, Holland ibana, olo aki, pai masaha, tu sugoi. Oh Tuhan Yesus, jakonawon, tungso markogo, dak danak mon, di homoluku pake mai, tawasa ngapon di goarbi. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat kita untuk minggu ini yaitu hukum Taurat yang ketiga. Demikian bunyinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 677, Mansai Lambok. Manjou, manjou,
Adik-adik yang ada di rumah, mungkin dalam 1 minggu ini pernah kita melakukan kesalahan baik kepada orang tua kita, baik kepada abang kakak kita yang di rumah. Jadi mari kita sama-sama mengakui dosa kita. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat bulanan kita untuk minggu ini, Roma 3 ayat 24. Adik-adik yang ada di rumah, buka Alkitabnya ya. Roma 3 ayat 24. Sama-sama kita membaca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Sama-sama kita mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan Alkitabmu, kita bernyanyi, Yesus Kupanggil. Adik-adik, kita akan mendengarkan khotbah kita. Kita sama-sama mengucapkan doa kita. Girgir pinggolhon umbege hatami. O Yesus hasian dihoma awon. Amin. Adik-adikku sekalian, nas khotbah kita untuk minggu hari ini itu tertulis dalam kitab Markus pasal 14 ayat 43 sampai dengan ayatnya yang ke-50. Inang tidak akan baca ya. Inang akan langsung menceritakannya. Oke adik-adikku sekalian, nas khotbah kita ini itu bercerita tentang ketika Yesus
ditangkap. Yesus sedang di Taman Getsemani bersama dengan murid-muridnya. Lalu kemudian datanglah seorang murid bersama dengan serombongan orangnya termasuk para serdadu. Adik-adik tahu kan siapa murid itu? Yang berkhianat kepada Yesus, yang menyerahkan Yesus dengan cara mencium Yesus ya. Siapa coba namanya? Sebutkan dulu. Iya, Yudas Iskariot. Agar kamu nanti tahu bagaimana Yesus ditangkap, nanti kamu lihat ya video berikut ini. Kamu pasti mengerti bagaimana Yesus ditangkap. Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Yudas. Apakah dengan ciuman kau serahkan anak manusia? Tuhan, bolehkah kami menyerang dengan pedang? Ayo, tangkap dia. Sudahlah. Suatu mukjizat. Apa aku ini penjahat maka kamu datang dengan pedang dan bentungan? Tiap hari aku ada di tengah kamu dalam bait Allah, kamu tidak menangkapku. Tetapi inilah saatnya kamu bertindak. Kuasa kegelapan menguasaimu. Tangkap dia. Nah, adik-adikku sekalian, ternyata dari 12 murid Yesus tidak semuanya sungguh-sungguh ya mencintai Yesus. Ada yang berkhianat ya. Yudas Iskariot contohnya. Dia menyerahkan Yesus supaya Yesus ditangkap. Biar orang-orang yang menangkap Yesus itu para serdadu tahu kan waktu itu keadaan taman itu kan agak gelap. Jadi biar mereka kenal siapa yang harus ditangkap yaitu Yesus. Yudas memberikan tanda dengan sebuah ciuman kepada Yesus ya. Adik-adikku sekalian, Yesus itu mencintai orang-orang yang mengasihi dia, mencintai orang-orang yang ada di dunia ini. Jadi dia berkorban. Kenapa dia membiarkan dirinya ditangkap? Karena dengan pengorbanannya maka kita diselamatkan. Nah, adik-adikku sekalian, kita belajar dari Yudas. Ternyata tidak semua orang bisa bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan ya. Tidak semua bisa bersyukur atas pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Sekarang adik-adikku sekalian, gimana dengan kamu? Kamu cinta gak sama Yesus? Kalau kamu mengasihi Yesus, tunjukkan melalui sikapmu. Jangan membuat Yesus menjadi bersedih dengan kelakuanmu ya. Kalau kamu bilang cinta Yesus padahal kamu berbohong, kamu melawan, berarti kamu sama aja kayak Yudas kan? Tidak mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Jadi mari belajar jangan seperti Yudas, murid yang berkhianat kepada Yesus, murid yang tidak mengasihi Yesus. Adik-adikku sekalian harus menjadi orang yang mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Caranya gimana?
Tunjukkan kasih-Mu dengan perbuatan-Mu. Bagaimana kelakuan-Mu dalam hidup sehari-hari. Kamu tahu kan firman Tuhan? Tahu kan hukum Taurat? Turuti perintah Tuhan. Itu tanda bahwa kamu mengasihi Yesus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu Tuhan bagi kami. Engkau rela mengorbankan diri-Mu. Engkau ditangkap bukan karena perbuatan jahat, tapi karena kasih-Mu kepada kami. Tapi terkadang kami tidak mensyukuri. Kami berkhianat terhadap Engkau melalui sikap dan perbuatan kami yang tidak menunjukkan kami mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan, ajarilah kami untuk boleh menunjukkan kasih kami yang sesungguhnya kepada Tuhan. Dengan menuruti perintah-Mu, dengan menjauhi segala larangan-Mu. Berkati aku Tuhan dalam masa-masa sekolahku. Berkati juga orang tuaku, beri mereka kesehatan dan rezeki. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami dan dosa kami. Dengarlah Tuhan doa kami ini. Amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke adik-adik, di penghujung acara kita akan mengakhiri ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.